Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika. Judul, Penerapan Deret Aritmatika dalam Kehidupan Sehari-hari. Untuk kelas 11 semester ganjil. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, berikut kita akan sama-sama belajar bersama Kak Zulia Zahara dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Salam jumpa sahabat edukasi. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan Kak Zulia Zahara dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika SMA kelas 11 dengan judul Penerapan Deret Aritmatika dalam Kehidupan Sehari-hari. Tahukah kalian bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa menghitung yang berkaitan dengan deret aritmatika? Mari kita dengarkan percakapan teman kalian Lili Supina dan Az-Zahra Nabila dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung bersama gurunya di sekolah. Hei, ngelamun aja. Astagfirullah Li, kamu ngagetin aja. Gimana kalau aku jantungan? Idi segitunya. Pasti lagi galau ya? Sotoy. Memang kamu lagi mikirin apa? Gak mikirin apa-apa kok. Dari tadi loh aku perhatiin kayak punya beban berat gitu. Sok tahu. Terus apa dong? Aku lihat kening kamu berkerut-kerut sih. Sama ngomong sendiri. Terus kayak ngitung-ngitung gitu pakai jari. Apa jangan-jangan kamu punya hutang banyak nih sama rentenir? Aduh, tambah ngawur aja deh. Gini ceritanya. Jadi, aku kan kepengen beli HP smartphone nih. Soalnya selama ini HP-ku cuma bisa teleponan sama SMS-an doang. Maklum lah, HP warisan turun-temurun. Sementara kalau ada pengumuman apa-apa, teman-teman share-nya di grup WA. Jadi berasa ketinggalan informasi terus aku tuh. Makanya aku inisiatif buat nyisihin uang jajan. Alhamdulillah bisalah terkumpul 50.000 dalam 1 bulan. Itu pun udah dihemat pengeluarannya. Terus kapan kebelinya kalau cuma 50.000 setiap bulan? Ya harus sabar dong, Ra. Kelamaan Li, keburu tamat sekolah. Terus gimana? Akhirnya aku ngomong ke ibu. Kata ibu disuruh nabung aja. Soalnya masih banyak keperluan lain yang mendesak. Tapi ibu janji bakal nambahin 10.000 setiap bulannya dari tabunganku bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan ini 50.000, bulan depan ditambah 10.000, jadi 60.000. Lalu bulan depannya lagi kan dari 60.000 ditambah lagi jadi lalu bulan depannya lagi kan 60.000 ditambah lagi jadi 70.000. Begitu seterusnya bertambah 10.000 dari bulan sebelumnya. Berarti bulan keempat uang tabunganmu 80.000 dong, karena ditambah 10.000 dari bulan sebelumnya.
Iya, kira-kira dalam setahun udah bisa beli HP belum ya, Li? Tergantung berapa harga HP yang kamu incar sih. Pengennya HP merek Samsung seri A yang baru launching itu loh, Li. Harganya 1.610.000. Kan walaupun harganya murah untuk merek itu, tapi kan nggak murahan dan biasanya awet. Tapi kalau setahun kayaknya belum nyampe deh 1.610.000. Itulah yang kulakukan tadi, Li. Ngitung pakai jari sama ngomong sendiri. Kamu malah seenaknya ngira aku banyak utang di rentenir. Iya, maaf deh. Habisnya ngeliat ekspresi kamu tadi antara lucu sama kasihan. Coba kalau kita hitung sama-sama. Bulan pertama 50.000, bulan kedua 60.000, bulan ketiga 70.000, bulan keempat 80.000, bulan kelima tambah 10.000 dari bulan sebelumnya. Jadi 90.000, bener nggak, Ra? Iya, Li. Kata ibu ditambah 10.000 dari bulan sebelumnya. Ya udah, tinggal dihitung aja per bulan lalu ditambah sampai mencapai 1.610.000. Bulan pertama 50.000, bulan kedua 60.000, bulan ketiga 70.000, bulan keempat 80.000, bulan kelima 90.000, bulan keenam 100.000, bulan ketujuh 110.000, bulan ke-8 120.000, bulan ke-9 130.000, bulan ke-10 140.000, bulan ke-11 150.000, dan bulan ke-12 160.000. Jadi 50.000 ditambah 60.000 ditambah 70.000 ditambah 80.000 ditambah 90.000 ditambah 100.000 ditambah 110.000 ditambah 120.000 ditambah 130.000 ditambah 140.000 ditambah 150.000 ditambah 160.000. Jadi 1.260.000. Capek juga ngitungnya ya. Mana belum nyampe 1.610.000 lagi. Kamu tahu nggak, Ra? Pola ini sama kayak pelajaran matematika kita minggu kemarin. Oh iya, tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Selisih dalam barisan aritmatika disebut beda atau B. Bulan pertama adalah U1 atau A sama dengan 50.000. Bulan kedua sama dengan U2 sama dengan 60.000. Bulan ketiga U3 sama dengan 70.000 dan seterusnya. Tapi barisan aritmatika hanya untuk menentukan suku ke N, sedangkan kita mencari jumlah suku-sukunya. Karena yang akan kita hitung adalah jumlah, maka udah masuk bahasan deret aritmatika. Kamu masih ingat nggak, Ra? Rumus deret aritmatika. Materi ini juga sudah pernah dipelajari di SMP. Wah, apa ya? Deret itu lambangnya SN. Tapi untuk rumus sama pengaplikasiannya dalam soal aku udah lupa. Sama, aku juga udah lupa. Gimana kalau istirahat nanti kita tanya Bu Zulia? Tapi malu, Li. Masa ke Bu Zulia ujung-ujungnya cuma buat nanyain kapan HP-ku kebeli? Gak apa-apa, Ra. Kasusmu kan cuma contoh aja. Yang penting kita bisa belajar. Gimana? Mau ya istirahat nanti kita temui Bu Zulia? Iya deh, istirahat nanti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wah, tumben kalian gak ke kantin? Nanti Bu istirahat kedua. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Ada yang mau kami tanyakan. Oh ya? Masalah apa?
cerita, Ra. Aku malu loh, Li, sebenarnya. Ada apa nih? Kok malah bisik-bisik? Gini, Bu. Kasus Zara ini berkaitan dengan materi yang akan dipelajari besok tentang deret aritmatika. Ceritanya, si Zara mau beli HP, tapi kata ibunya disuruh nabung dulu. Iya, Bu. Awalnya saya coba menyisihkan uang jajan saya selama sebulan ini untuk membeli HP. Kemudian terkumpullah 50.000. Kalau dihitung setiap bulannya saya menabung 50.000, bakalan lama baru bisa kebeli HP. Jadi saya bilang ke ibu mau beli HP. Lalu kata ibu, nabung aja. Nanti uang yang saya sisihkan akan ditambah 10.000 setiap bulannya dari uang tabungan saya bulan sebelumnya. Jadi uang saya awalnya 50.000, bulan depan ditambah ibu 10.000, jadi 60.000. Bulan selanjutnya ditambah lagi 10.000 dari bulan sebelumnya menjadi 70.000 dan seterusnya. Zara mau menghitung apakah selama setahun dia sudah bisa membeli HP idamannya ya. Memangnya berapa harga HP yang kamu mau? Harganya 1.610.000. Kami tadi menghitung dan menjumlahkan satu persatu, Bu. Ternyata lama, Bu, kalau hitungnya manual. Kami menghitung untuk setahun belum ketemu 1.610.000. Dari yang kalian paparkan tadi, itu merupakan contoh penerapan deret aritmatika. Ada yang masih ingat apa itu deret aritmatika? Materi itu sudah pernah dipelajari loh di SMP. Udah banyak lupanya, Bu. Tapi seingat saya, deret itu penjumlahan beberapa suku dalam suatu barisan. Ya, benar. Deret itu merupakan penjumlahan suku-suku dalam suatu barisan. Karena barisan ada dua, maka deret pun ada dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Yang kalian ceritakan tadi masuk ke contoh penerapan deret aritmatika karena selisih antara sukunya sama dan tetap. Deret aritmatika adalah suatu jumlah dari suku-suku barisan bilangan aritmatika atau urutan bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Deret aritmatika dapat dinyatakan sebagai berikut. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah sampai dengan ditambah UN sama dengan A ditambah A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah A ditambah 3B ditambah A ditambah 4B ditambah sampai dengan ditambah UN. Kemudian Sn sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah A ditambah 3B ditambah A ditambah 4B ditambah sampai dengan UN. Kemudian Sn yang kedua sama dengan UN ditambah UN kurang B ditambah UN kurang 2B ditambah UN kurang 3B ditambah UN dikurang 4B ditambah sampai dengan A. Sn yang pertama dan Sn yang kedua kita tambah sehingga didapat 2Sn. 2Sn sama dengan A ditambah U ditambah A ditambah U ditambah A ditambah U sebanyak N kali. Sehingga 2Sn sama dengan N dikali A ditambah UN. Maka Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Dengan begitu, rumus dalam menghitung jumlah dari suku-suku deret aritmatika yang dapat dijadikan pedoman ialah sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Misalnya, Sn adalah jumlah N dari suku pertama sebuah deret aritmatika. Maka rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Dan dikarenakan UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B, maka rumus tersebut bisa juga ditulis sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana Sn adalah jumlah suku ke N, A
adalah suku pertama atau U1, N banyaknya suku, dan B adalah selisih atau beda. Coba Zahra, kamu sebutkan lagi rincian uang yang mau kamu tabungkan. Bulan pertama 50.000, bulan kedua 60.000, bulan ketiga 70.000, bulan keempat 80.000, dan seterusnya. Sekarang sudah bisa belum dibuat barisan aritmatikanya? Udah Bu, bulan pertama U1 sama dengan 50.000. Bulan kedua U2 sama dengan 60.000. Bulan ketiga sama dengan U3 sama dengan 70.000. Bulan keempat sama dengan U4 sama dengan 80.000. Jadi barisannya adalah 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, dan seterusnya. Selisih atau bedanya berapa? Beda sama dengan B, sama dengan U2 dikurang U1, sama dengan 60.000 dikurang 50.000, sama dengan 10.000. Karena yang mau dihitung adalah jumlah uang selama setahun, maka SN-nya adalah S12. Ayo, siapa yang mau meneruskan? Saya aja Bu. Diketahui suku pertama sama dengan U1 atau A, sama dengan 50.000. Beda sama dengan B sama dengan 10.000. N sama dengan 12. Maka SN sama dengan N per 2 dikali 2 ditambah N dikurang 1 dikali B. S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikali 50.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali 10.000 sama dengan 6 dikali 100.000 ditambah 110.000 sama dengan 6 dikali 210.000 sama dengan 1.260.000. Jadi selama 1 tahun uang Zahra baru terkumpul 1.260.000. Benar gak Bu? Ya, benar. Kamu mesti sabar lagi Ra, karena setahun masih belum bisa beli HP. Berapa tadi harga HP Zahra? 1.610.000, Bu. Kalau begitu, coba kamu hitung berapa bulan waktu yang diperlukan untuk mencapai Rp1.610.000. Kalau begitu, coba kamu hitung berapa bulan waktu yang diperlukan untuk mencapai 1.610.000. Berarti yang kita cari adalah nilai N-nya ya Bu? Ya, benar sekali. Saya saja Bu yang mencari N-nya. Diketahui suku pertama sama dengan U1 atau A sama dengan 50.000. Beda sama dengan B sama dengan 10.000. SN sama dengan 1.610.000. Ditanya N, maka SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 1.610.000 sama dengan N per 2 dikali 2 dikali 50.000 sama dengan N dikurang 1 dikali 10.000 sama dengan 1.610.000 sama dengan N per 2 dikali 100.000 ditambah 10.000 N dikurang 10.000 sama dengan 1.610.000 sama dengan N per 2 dikali 10.000 N ditambah 90.000 sama dengan 1.610.000 dikali 2 sama dengan N dikali 10.000 N ditambah 90.000 sama dengan
3.220.000 sama dengan 10.000 N kuadrat ditambah 90.000 N sama dengan 10.000 N kuadrat ditambah 90.000 N dikurang 3.220.000 sama dengan 0. Pada persamaan tersebut masing-masing elemen sama-sama dibagi 10.000. Sehingga 10.000 N kuadrat dibagi 10.000 sama dengan N kuadrat. 90.000 N dibagi 10.000 sama dengan 9N. 3.220.000 dibagi 10.000 sama dengan 3.220.000 dibagi 10.000 sama dengan 322 sama dengan 0. Maka persamaan tersebut N kuadrat ditambah 9N dikurang 322. Maka persamaan tersebut N kuadrat ditambah 9N dikurang 322 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini difaktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah N ditambah 23 dikali N dikurang 14 sama dengan 0. Hasilnya N sama dengan min 23 atau N sama dengan 14. N sama dengan min 23 tidak memenuhi, sehingga N sama dengan 14. Benar sekali Zahra. Jadi setelah 14 bulan, akhirnya Zara bisa membeli HP kesayangannya. Yeay, selamat ya Zara, buah dari kesabaranmu. Apaan? Udah kenaikan kelas baru bisa beli HP? Sampai di sini udah bisa dimengerti? Iya Bu, insya Allah sudah mengerti. Lili, coba kamu baca soal ini. Suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 19, sedangkan suku ke-10 adalah 31. Tentukan jumlah 20 suku pertamanya. Apa yang diketahui? U6 sama dengan 19 dan U10 sama dengan 31. Lalu, apa yang ditanya? Yang ditanya jumlah 20 suku pertama atau S20. Siapa yang mau mengerjakan? Saya saja Bu. U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19. U10 sama dengan A ditambah 9B sama dengan 31. Kedua persamaan U6 dan U10 kita kurang, menjadi min 4B sama dengan min 12. Maka B sama dengan 3. Lalu substitusikan B sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Misalkan U6 sama dengan 19. U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19. A ditambah 5, lalu substitusikan B sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Misalkan U6 sama dengan 19. U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19. A ditambah 5 dikali 3 sama dengan 19. A sama dengan 19 dikurang 15 sama dengan 4. Untuk mencari 20 suku pertamanya dipakai rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 dikali 4 ditambah 20 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 10 dikali 8 ditambah 57 sama dengan 10 dikali 65 sama dengan 650. Jadi, jumlah 20 suku pertamanya adalah 650. Apakah jawabanmu juga sama, Zahra? Iya Bu, sama. S20-nya sama dengan 650. Sampai di sini sudah mengerti belum tentang deret aritmatika? Alhamdulillah sudah Bu. Saya juga sudah mengerti Bu. Coba kalian buat kesimpulan tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu jumlah dari suku-suku barisan bilangan aritmatika atau urutan bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Rumus dalam menghitung jumlah dari suku-suku deretmatika adalah
SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN, dikarenakan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka rumus tersebut juga bisa ditulis sebagai berikut. SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana SN jumlah suku ke N, A suku pertama atau U1, N banyaknya suku, B selisih atau beda. Ya, benar sekali. Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Udah mau bel masuk. Iya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat edukasi, dari percakapan teman kalian tadi dapat disimpulkan bahwa deret aritmatika adalah suatu jumlah dari suku-suku barisan bilangan aritmatika atau urutan bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Rumusnya itu ada 2. Yang pertama, jika diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, maka yang kita gunakan adalah SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Sedangkan kalau yang diketahui hanya suku pertama dan beda atau selisihnya, maka yang kita pakai adalah rumus kedua, yaitu SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini tentang penerapan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat edukasi, bahwa pembelajaran matematika itu tidak susah ya, dan dicoba untuk setiap hari mengulang pembelajaran matematika ini. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.